Saat ini saya bersama dengan dua komika yang akan bikin pertunjukan namanya Komedi Rantau. Koran. Iya juga ya. Kalau Konak komedi nakal. Ya. Dulu di Antv ada kan? Ada. Konak namanya komedi nakal. Tengah malam. Iya, kalau komedi rantau nih adalah komedi tentang kehidupan komika-komika yang merantau atau gimana? Iya, kehidupan komika yang merantau dan ada yang nakal juga. Lebih kayak Berarti koran konak ya? ini orang kaget dengan apa yang ditawarkan, dosa-dosa yang ditawarkan sama ibu kota gitu ya? Iya. Apa yang ada di ibu kota dan ini pertama kali kita terima gitu. Iya, betul. Karena di kampung halaman kayaknya seperti ini tidak ada di kampung halaman. Wow, ternyata di sini seperti ini gitu. Parah sekali ternyata. Aturannya di Jakarta seperti ini. Oke. Tiket mereka bisa dibeli di comicacomedy.club. Acaranya sendiri mulai tanggal berapa? Tanggal 30 September. Ya. September ya. Terus ada harga tiket early bird juga. Benar, Ada tiket 50.000. normal itu 100.000. Kalau lu beli yang harga normal lu dapat kayak kupon Rp25.000 untuk nonton show berikutnya. Informasinya gua taruh nanti di poster. Set. Asik. Amin. Udah, segitu Ada aja. PR. Ada PR ngedit. Ada PR ngedit gitu. Dikit-dikit aja tipis-tipis. Mas Panji bisa ngedit gini nih. Ini posternya segini nih. Nah, pindah ke sini deh. Jangan dong, Anda bikin saya susah. Hei, susah. Tidak bisa, saya tidak bisa. Jangan percaya, saya tidak akan melakukan itu. Tapi mari kita ngomongin soal perantauan ini. Rin Hermana adalah orang Kota Padang. Iya, dari Padang. Atau lebih spesifik lagi mungkin Bukit Tinggi. Bukan, lebih Padang kotanya. Oh, Padang Kota. Dibilang Padang kota juga nggak kota sih, pinggiran Padang. Nah, gitu dia. Apa tuh berarti kayak ada namanya, kayak Bekasi gitu kan? Enggak. Bidang. Dia masih wilayah kota. Jadi kalau menurut saya Kota Padang itu tempat kota yang emang Padang aja nih. Ada daerah itu masuk dinas pemerintahan Kota Padang, tapi itu udah pinggir banget. Lubu Begaluang kalau misalnya kawan-kawan itu tahu pasti daerah pinggir tuh. Lu ada istilah-istilah. Iya, Lubu Bahasa Padang. Bahasa Padang. Tapi masih Kota Padang. Masih. Arif Ngurusnya Brata? masih ke Kota Padang, ngurus apapun masih ke Kota Padang. Oh, siap. Lu Arif Brata lu apa hitungannya? Kalau saya Makassar itu tepatnya di Goa. Goa itu kayak Bekasi, Jakarta. Jadi sudah bukan kotanya sih, sudah masuk ke daerah Pinggir. Stand up Indo apa berarti Anda? Stand up Indo Makassar, tapi ada juga stand up Indo Goa. Kenapa nggak ikutan stand up Indo? Karena waktu awal saya gabung itu yang saya lihat di Twitter stand up Indo Makassar. Tapi kan ketika ada stand up Indo Goa kan harusnya Anda pindah. Tapi Orangnya nggak asik ya? Tidak dong. Saya kan open mic main juga ke situ. Open mic. Tapi secara administrasi Anda stand up Indo apa? stand up Indo Makassar. Kenapa nggak Goa? Gua tanya Marin, lu stand up Indo apa? Stand up Padang. Tuh, karena dia dari Padang. Benar. Iya. Karena maksudnya dari awal saya masuk kenalnya sama stand up Indo Makassar. Terus ada teman saya yang ayo gabung aja di sini. Oh, Terus sudah. emang nggak diajak gabung sama stand up Indo Goa? Waktu itu- Bang Arif Brata stand up Indo Goa udah ada, ayo gabung sini. Hah? Iya kan namanya kita saling Ditawarin nggak? Tidak sih. Kenapa? Ya kan maksudnya tidak Menyesal ditawarin. mereka. Oh, emang berantem kali ya. Bagus sekali pancing-pancingnya ini kan. Masih ada nggak stand up Indo Goa? Masih dong, masih ada. Dulu tuh Comic Circle namanya. Menyesal Anda. Weh, tiba-tiba tidak dong. Comic Circle tuh apa? Gimana tuh? Comic Circle itu ya dulunya memang stand up Indo Goa. Tapi kata siapa ya waktu itu masih Bang Awe apa siapa presidennya. Kalau ini belum stand up Indo begitu belum bisa gabung. Oh. Jadi harus ganti nama. Oh. Goanya, stand up Indo Goa gitu. Jadi akhirnya bikin stand up Indo Goa. Tapi saya sudah jalan open mic segala macam di Makassar itu. Dan sekarang mereka berdomisili di sini. Iya. Biasanya stand up comedian yang datang dari luar kota Jakarta ketika pindah ke Jakarta punya komunitas Jakarta yang dijadikan kayak transfer pemain gitu kayak. Oh, iya. Betul sekali. Kebanyakan sih pada ke Jakbar. Iya, Jakbar. Kalau saya respect stand up Indo Bekasi. Awalnya? Iya, awalnya. Nah, awalnya. Iya, saya waktu pertama kali merantau Mas Panji tinggal di Bekasi, rumahnya tante saya. Nah, itu dekat sama open mic-nya stand up Indo Tante Bekasi. Erni bukan namanya tante lu. Bukan loh. Tiba-tiba Ada kan tapi Tante Erni tahu. Ada. tahu ya di Instagram, explore Instagram kan.
Tiba-tiba ada kan di explore Iya, Instagram. biasanya kan itu. explore Instagram kan karena habit Anda dalam melihat foto. Atau Berarti teman Anda saya- sering lihat tante-tante. Atau teman saya yang like itu biasanya muncul. Nggak ada urusannya. Ada dong pas saya lihat. Anda takut dilihat mau mantap ya? Ya, Mungkin pernah itu ngeliat juga salah tante satu. ini tante Erna gitu, terus ada Ada yang Muncul RD. Ernie gitu. karena posenya pas gitu. Jadi saya di Bekasi pas itu. Iya. Iya tuh, bukan Tante Ernie, nama tante saya. Akhirnya gabung dikasih masuk, maksudnya diajak masuk komunitas sama Bang Awe, sama Bang Ajis, diundang. Awalnya, sekarang berarti apa? Sekarang masih sih, tapi ya sudah jarang open mic juga kan. Jadi, tapi saya masih ada di grupnya Stand Up Indo Bekasi. Kalau lu, Rin? kalau gua itu di stand up Jakpus. Betul. Oh iya, Jakpus. Jakpus karena kosannya deket banget sama Betul. tempat open mic-nya. Betul. Tapi setelah pindah open mic Jakpus pindah ke mana gitu, daerah dekat sini kalau nggak salah. Iya, Di iya, belakang. gue tahu. Iya. Daerah sana itu. Terus saya juga pindah ke Jakbar sih jadinya. Jadi kok Jakbar lagi? Kenapa sih banyak anak-anak komika-komika yang datang dari luar Jakarta tuh bernaungnya di Stand Up Indo Jakbar? Apa yang ditawarkan sama kota administrasi Jakarta Barat? Perlendiran ya? Karena kosnya kali. Karena ngekos juga, ngekos di sana. Jadi isinya komik-komik Jakbar semua. Nongkrongnya juga. Mas sekarang lu kosan sana? Iya. Oh, yang rame-rame itu ya? Iya. Siapa aja kosan lu? Ada Primawan. Primawan, Arif Alfiansa, Erwin juga kadang datang ke sana, Rizal juga datang ke sana. Jadi semuanya tuh anak Jakbar gitu. Ya udah Jadi, nongkrong sekalian di sana aja. Kosannya lucu banget berarti ya, komik-komik semua. Bisa jadi. Ladang konten di sana mau bikin apa? Ah, sama Arif bisa nih sama. Tapi sama memang lucu, saya pernah datang Mas Panji, itu ada di tembok tulisan Dir kucing, tolong kalau habis Oh iya, kan, iya, ambil iya. makanan jangan diberantakin lagi. Nah, Maksudnya kemarin- kenapa kau bikin untuk kucing? Nah, kemarin itu debat Rip. Ini Ah. nggak mungkin dibaca kucing. Akhirnya aku inisiatif Ah. bikin tulisan lagi. Miu miu miu, miu miu miu. Baru Baru ngerti. Baru ngerti. Baru Kalau ngerti. nanti ke kosan ada tuh tulisan kayak Iya, gitu iya, tuh. iya. Ini baru kucing ngerti. Iya, Oh, itu bahasa kucingnya manusia. ngerti, maklum dia sekarang. Iya, karena saya tanya Primawan, ini memang begini, maksudnya untuk kucing. Iya, kucing sini ngerti kok. Dit." Ya, orang aneh juga saya tanya. Tapi memang di kos itu banyak kucing Mas Panji. Kadang sore dikasih makan-makan gitu. Oke, gue penasaran deh berapa jauh jarak dari waktu lu mulai ke Jakarta untuk urusan stand up sampai lu memutuskan, oke, gue mau pindah ke Jakarta. Waktu itu kalau saya ya, berapa lama ya? Setelah Suca Mas Panji. Tahun berapa tuh berarti? 2015 itu saya kan Mulai bolak-balik Jakarta untuk kerjaan. tidak bolak-balik sebenarnya. Pada saat itu karantina udah di Jakarta, tapi di perusahaan saya dulu kan masih kerja tidak mengizinkan terlalu lama. Jadi saya pikir ya sudahlah, saya keluar. Oh, jadi sebenarnya dari 2015 udah di sini. Iya. Cuman bini lu di Makassar. Makassar, itu Makanya di masih sini pacaran. kerjanya Ay, pijit. tidak dong. Rip itu 2015 atau 2016 sih? 2015 street ya? Street kita. Oh iya, tapi kan itu sudah hampir Suca kan? Suca 1. Kok Suca 2 kan kalau nggak salah? Suca 2. Oh, 2016 berarti ya? Iya. Oh iya, 2016. Tapi Street pertama kali ke Jakarta. Habis itu. Berarti Habis itu. berarti sejak sebenarnya lu udah bertahan di sini. Kalau Rin bolak-balik, masih ada bolak-baliknya sebelum pindah? Enggak, justru waktu itu 2016 setelah Suci sempat 3 bulan di Jakarta. Oh, dulu. Iya, buat mutusin udahlah nggak usah kuliah, pengen stand up aja gitu. Tapi orang tua bilangnya jangan, mau stand up dulu, kuliah selesaikan dulu. Pulang 2 tahun, 2018 akhir, udah. Ini kuliah udah selesai nih, ya mau ngapain? Jakarta, ngapain stand up? Pergi langsung. Oh, Emang nggak sayang orang tua lu. lebih ke diusir sih goblok. Support. Kalau saya dulu bukan stand up sebenarnya di sini. Apa? Hidupnya ya cari kerjaan dari waktu itu kerja di filmnya Ko Ernest. Oh, Jadi Kerja di telco. filmnya maksudnya? Telco, jadi telco. Talent Oh, lu koordinator. telkonya? Film CTS waktu itu. Oh, ini kali ya, maksudnya Magang anggota di situ. tim telkonya ya, kerjaan Iya. nelfon-nelfonin, ngurusin talent gitu-gitu. Bukan teleponnya, lebih ke ngurusinnya sih. Oh, kayak kayak minumnya, LO, kayak payungin, gitu-gitu. Oh. yang nulis nama di botol aqua. Iya, itu saya tuh. Iya, Dulu betul. kadang megang kursi kan, kursi Hmm. bakso. Itu tuh. Jadi kalau misalnya pemainnya mau istirahat, wah Arif Brata langsung Iya, datang, siap. pegang Kap. payung. Duduk, iya siap. Gitu sih. Anjay, siapa yang lu temenin waktu itu? Dion Yoko dulu. Anjing. Terus adiknya Wirasti. Hmm. Respect saya tuh. Sama siapa?
Sama John Wiko saya payungin begini. Dia kan dapat penghargaan juga kan Mas Panji. Gara-gara dipayungin sama lu? Gara-gara dipayungin. Ya enggak dong. Mana urusannya dia sama. Gara-gara dipayungin langsung dapat penghargaan. Tapi gue penasaran deh sama lu berdua. Emang zaman sekarang masih ini ya, masih gede magnetnya Jakarta. Untuk kan maksudnya kan beberapa kota roda ekonominya udah oke. Kalau tahun 90-an, 80-an akhir kayaknya duit cuma di Jakarta. Makassar sekarang perputaran duitnya oke menurut gue. Kayak gue ambil contoh di Medan tuh ada komedian namanya Cacing. Iya. Dia nggak pindah ke Jakarta, nggak kayak komedian lainnya, hidup juga di Medan. Betul. Dari job ke job karena roda ekonominya mungkin udah bagus juga di sana gitu. Kalau lu ngerasa Jakarta masih cukup jadi magnet untuk, atau magnetnya sebenarnya bukan ekonominya tapi pergaulan atau? Kalau gue sendiri lebih ini Mas Panji, Jakarta itu kayak Mekahnya komedian gitu. Kayak Kalau di Amerika New York nih ya. Nah, kayak gitu. Kalau misalnya pemain bola, main di Eropa dong, jangan di Iya. Asia gitu. Nah, Iya, kayak iya. gitu. Saya tuh ngerasa kayak pengen deh coba berkarir di Jakartanya gitu. Ya, emang kenapa kalau pemain bola main di Asia ada masalah? Enggak. Nah. Enggak sih. Roger Milla pemain Kamerun pernah main tuh di Jakarta ada. Lu tau Roger Milla nggak sih? Nggak ada itu. Tapi kan kalau misalnya ke Eropa itu lebih kayak Esian pernah main di Persib, Rin. Iya, tapi kan sudah di Eropa sebelumnya. Betul. Benar gitu. Jadi intinya karena Jakarta itu pusatnya stand up kurang lebihnya gitu ya? Iya, Industri iya. mungkin Industrinya lebih sih. luasnya. Iya. Iya, karena kalau saya di Makassar tuh memang kayak yang Bang Cacing itu ada juga Mas Panji. Di Makassar tuh? Ada Saka tuh sampai sekarang. Zakaribo? Zakaribo. Respect Zakaribo. Fight dia itu. Fighting spirit, funny. Di Makassar ya bisa dibilang memang dia yang kelola di Makassar itu. Nah, Apa jangan-jangan Hah? dia menguasai semua job orang lain nggak dikasih job? Tidak. enggak tahu itu Iya, daerah. ini memang suka betul. Dia kalau pernah kasih. Indo Goa, stand up Indo Makassar. Stand up dia? Makassar, stand up Makassar. Makassar lagi belum gua. Ya, kan. Enggak kan juga nanya, Rip. Nah, salah satunya industri itu di Jakarta. Karena kalau di Makassar memang ada perfilman juga sudah maju di Makassar itu. Betul. Tapi kalau untuk sebagai stand up ya Mas Panji masih ya tabu lah begitu. Misalkan nih rate harga di Jakarta sama di Makassar itu beda. Oh, saya tahu. Iya kan? Iya Saya kan? tahu harga Anda di Makassar. Iya, seperti itu. Ada yang pernah waktu itu sudah disuca. Ada yang DM, Bang stand up di acara saya nih. Aman lah buat pembeli bensin 500.000, bensinnya udah full lah, itu aman. Udah tumpah-tumpah kata begitu. Ditawarin bensin. Iya, ditawarin bensin. Bukan uang 500 ya, emang Iya. bensin sebanyak 500.000. Dibayar gitu. Jadi- Walaupun bensin 500.000 lumayan ya. Lumayan. Saya sangat Tapi kalau punya bersyukur motor sama- mau dikemanain sisanya itu? Nggak percuma juga. Ya begitulah, teman. Kita mau Arif menjelaskan. disuruh jual ketengan berarti itu. Biar muter rodanya dari situ deh uangnya. Iya ya, padahal ada zamannya ya. Menurut gua, sekarang mungkin nggak kayak gitu, tapi menurut gua ada kota-kota yang seharusnya jadi inceran komika kalau dia senang stand up. Jakarta udah pasti. Ada masanya Bandung sangat kota stand up. Oh, iya, iya. Jagoan-jagoan pada situ. Terus Surabaya juga. Iya, Surabaya. Terus Jogja Jogja. sih, iya. Zamannya Rispo masih di sana. Iya. Terus sama Malang menurut gua. Malang. Baik, Malang keras didikannya, tapi hasilnya bagus-bagus semua. Tapi lama-lama pada ke Jakarta juga. Iya. Pada akhirnya ya. Dan Malang itu kalau open mic kesannya tuh kayak sudah bikin show gitu. Gimana? Misalkan di Padang kan ada lantai 2-nya. Oh iya bener. Setelah komiknya mungkin bagus ya, saya dengar ya. Komiknya bagus, Malang kan? dibikinnya di atas. Iya, di Malang. Jadi namanya lantai 2. Iya namanya live oratory, live Show. oratory. Iya, Iya, lantai lantai 2. dua. Iya. Jadi open mic di naik bawah. gitu. Sebenarnya udah kayak ketawa sekarang. Iya, Ya lu ketawa. ngeliat ketawa, gedenya tuh kayak gitu. Tapi Regi bikin di atas. Keren sih menurut gue malah. Tapi oke lah, berarti lu pindah ke Jakarta karena lu cinta stand up, lu ingin berkarya sebagai stand up comedian. Iya. Terus lu ngerasa ya kayak New Yorknya untuk di Amerika adalah di sini, peluang ada di sini, teman ada di sini, tumbuh Iya. kembangnya bisa ada di sini. Tapi kan pasti kota ini datang dengan bonus-bonus yang mengejutkan dan tidak terjadi di Kota Padang. Kayak di Kota Padang
Maaf nih Rin ya. Iya. Ini kan saya cuma bertanya. Iya, nggak apa-apa. Saya juga siap dengan pertanyaan seperti itu, kayak. Sekiranya di Kota Padang itu ada prostitusi tidak? Ada dong. Wow. Ada sekali. Respect sekali. Tapi Emang tidak apa-apa seliar. ngomong seperti ini? Tidak seliar di Jakarta ini. Ya, prostitusi kan pasti di mana-mana sama dong, Rin. Enggak. Beda. Oh, Iya. enggak? Padang itu lebih tertutup, lebih Elegan, Diam-diam. elegan. bukan elegan, Rip. Apa ya? Itu yang Tersembunyi, tapi kita tahu Underground. tapi underground, mainnya underground gitu. Ada beberapa kota emang di luar Jakarta ya. Emang aut-autan banget tuh, terbuka sekali dia. Iya. Apa yang kayak begitu-begitu. Gue pernah nginep di sebuah hotel di Medan. Terus di samping tempat tidur kan suka ada telepon, di samping telepon tuh suka ada kayak informasi, kayak lu bisa mungkin di sini ada spanya atau ada Makanan, sponsor. iya. Ada satu di bawahnya ada tempat pijit luar biasa yang terkenal. Waduh. Di bawahnya. Orang Medan pasti tahu hotel yang saya maksud. Jadi di samping tempat tidur tuh ada telepon tuh ada apa kayak yang segitiga dari karton gitulah, tau kan? Iya. Terus di bawah ada tempat pijit ini, bisa dibawa ke kamar. Wah, sampingnya telepon, sulit sekali. Akhirnya colai. Lebih baik daripada saya panggil kan. Iya, itu. iya, Orang sendirian. Betul, ya betul, kan? betul. Benar. Nah, itu yang kalau di Tapi kalau Jakarta di sana Eh, ini diam-diam. Diam-diam. Jadi itu tuh ada daerah namanya taman lah gitu, ada di kenapa? Kenapa? ada nama Taman Melati. Ya, Jadi di Padang itu ada tempat namanya Taman Melati. Taman ya. Ini kau plesetkan. Enggak, ini benar namanya Taman Melati. iya udah. Googling aja Taman Melati. Di situ ada Avanza. Cuman Avanza itu sungguh Avanza yang suka bolak-balik, Rip. Nggak mungkin dong mobile orang, ya, mobile. nggak mungkin dong orang belajar. Iya dong. Orang belajar Avanza. Iya. Sepertinya Taman Melati adalah jalanan yang bagus untuk Iya, belajar iya, mobil iya. Avanza. Bukan orang latihan dong. Bukan orang latihan Iya, dong. iya. Tidak ada tulisan jaga jarak kan? Tidak ada tulisan jaga jarak. Dan itu tuh kita sudah tahu tuh. Oh, ini nih, ini. Ini adalah orang-orang yang membutuhkan seks. Orang-orang yang menawarkan, Oh, menawarkan. seks. dia nganter pelanggan ke tempat perempuannya atau perempuannya di dalam mobil? Kalau prosesnya itu yang saya dengar ya. 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 Ini gua lagi bikin YouTube sebentar. Lu jadi masuk YouTube gua ini. Dulu Ini kamera, Mas, kamera. Orang lagi bikin YouTube gila kali lu. Bentar abis ini ya. Mohon maaf nih penonton nih. Maaf. Gila memang orang-orang. Ada tiba-tiba. Sampai mana tadi ya? Terus udah gitu? Sampai Avanza ya. Betul. Iya, dia tuh bawa Dia tuh pelanggan bawa dari taman bukan ke. pelanggan, dia bawa cewek-ceweknya. Oh, di dalamnya. Iya, bawa cewek-ceweknya. Jadi itu supirnya muter-muter. Oh. Ntar kalau misalnya ada orang, Tahu nggak, gue kasihan sama orang yang beneran punya Avanza terus parkir di situ. Gara-gara video ini jadi diketok-ketok sama orang. Iya, ya. kan? Oh. Siapa tahu kan, emang orang nggak boleh punya Avanza. Abang latihan naik mobil ya, Bang? dan jadi ya. Terus ya gitu? Iya, muter-muter. Kalau misalnya ada yang mau, biasanya nunggu di pinggiran Mas Panji, di trotoar. Diri aja tuh misalnya Mas Panji nih. Kalau misalnya gue mau make, gue di nih, trotoar nih. Di trotoar tuh nunggu aja gitu. Ntar Avanza tuh bakal ngopi Nyamperin? sendiri, iya. Oh. Sendiri kacanya turun tuh. Cewek bang, gitu ditawarin. Ya Allah. Negosiasi kalau ya oke, ketemu di mana atau di mananya. Dulu ceritanya itu sebenarnya taksi sebelum ada Avanza. Oh. Dan kebanyakan ceritanya mainnya di dalam taksi. Karena taksi kalau parkir tidak dicurigai kan? Tidak ceritanya nunggu Iya. pelanggan. Iya. Padahal pelanggannya sudah di dalam. Iya. Gue pernah tuh kayak gitu di Bandung. Aneh banget dah. Gue lagi naik taksi, gue juga lupa kenapa gue naik taksi. Karena kan gue jarang-jarang naik taksi. Biasanya kan gue kan pasti naik angkot. Tapi waktu itu gue mesti ke Bandung Supermall. Bandung Supermall tuh di Bandung tuh agak jauh lah gitu. Terus gue naik taksi di bulan Ramadan. Tiba-tiba ditanya sama supir taksinya, "Bapak mau cewek?" Iya, Gampang banget ngomong. Tiba-tiba ditembak kayak. Ngomong aja, "Bapak mau cewek?" Bapak mau minum atau mau apa kayak begitu? Terus gue bingung gimana mau bersikap karena ini orang yakin banget loh. Orang kan kalau mau nawarin iya, iya. perempuan kan pelan-pelan kan tipis-tipis nanya dulu, "Bapak udah nikah atau belum?" Iya. Gimana? Ada ngobrol-ngobrolnya. Bridging-nya, gitu. ada bridging-nya. Iya, ini tiba-tiba, "Bapak mau cewek?" gitu. Wah, ini orang dia ngeliat gue musuh banget atau gimana? Terus gue pancing-pancing, gue berakting seakan-akan gue biasa tapi gue lagi nggak pengen. Terus dia nawarin, ya kalau bapak mau nanti saya bawa ke ini segala macam, harganya segini. Kata gue, nah ini terbuka sekali menawarkan kayak beginian kepada anak muda seperti saya. Dia nggak nanya, nggak ngecek apa-apa loh. Siapa tahu gue tiba-tiba kader PKS kan salah sekali. Iya dong. Kalau saya kader PKS saya tidak mau. Iya. Betul, betul.
ada kader gitu di Padang juga kayak di Ada. hotel gitu. Ya itu sudah ada lah gitu Pak Ustadz ya. Kalau di Makassar Ah. namanya Nusantara, Jalan Nusantara. gue pernah tuh kalau tur Iya. kalau gue sebut tuh Nusantara. Iya, selalu jadi Pecah diksi biasanya. yang lucu. Diksi lucu, Nusantara diksi lucu betul. Nusantara. Karena semua daerah Tahu di situ. mereka. Iya, udah pusatnya saja di situ. Oh, iya. Dekat Ibaratnya pelabuhan kayak itu. kalau di Jogja Sarkem gitu ya. Iya, begitu. Nusantara aja, pecah diksi lucu langsung. Nah, di situ tuh memang di pinggir jalan dia. Kafe ada. Nusantara mungkin tuh hotel? Bukan hotel sih. Jalan Nusantara itu Mas Panji. Oh, Nusantara itu nama jalan. Iya, jalan. Terus di situ memang kalau malam sudah buka kayak tempat karaoke, bir. Nah, kalau mungkin ya di dalam itu yang enggak high-nya. Oh ya. Level-level. Tapi yang di luar-luar, mohon maaf ini kayak ibu saya tapi pakai iya, kayak ibu saya tapi pakai seksi begitu. Sama ini nih. Waktu pertama kali lihat di daerah apa sih? Jakarta Barat Apa? deh ada yang cewek-cewek kayak gitu, udah ibu-ibu pakai baju Iya, seksi. kasihan kan sebenarnya. Yang tokennya itu udah sampai lutut tahu gak Oh, sih? ya Yang Allah. duduknya tuh kayak gini nih. Aduh, Duduknya kayak makanya. gini. Tapi baju seksi gitu kok. Iya. Ya Allah. Jadinya iba kan Jakarta sebenarnya. Barat kan bener kan Jakarta Barat. Tuh, ini Jakarta Barat. Biasanya itu saya pernah lihat juga di sini dekat rel kereta api Mas Panji. Oh iya iya. Dekat rel kereta api, dia jongkok begitu. Ih, tiba-tiba berdiri baju macan. Kata saya, aduh, Loreng. ini Bener seksi. cewek atau Nah, itu saya tidak tahu pastinya sih. nah mengingat nah kalau di Makassar Iya. kayak gitu. Kayak begitu. Di Padang kayak gitu. Nah, Itu udah level apa tuh sedang atau artinya gini ketika lu pindah ke Jakarta kan level bawahnya Jakarta juga rada tinggi gitu. iya. Iya. Terkejut dong Anda. Sangat. terkejut saya. Pengalaman pertama kali terekspos sama begituan tuh apa? Lewat waktu itu di Kalimalang apa? Yang Bekasi. Cakung yang lurus itu. Hmm. Itu saya hitungin Mas Panji ketika setiap pulang tuh waktu masih Cakung kerja, lurus ke arah pokoknya ke Bekasi lah itu yang Ya. tembok kereta api ini panjang Ya. sekali. Ada halte ada apa begitu kan, itu saya hitungin waktu itu kan masih kerja di CTS jadi kadang meetingnya nggak lama lewat situ pulang. Itu yang ya itu tadi modelan yang kayak ibu saya pakai ini bawa bakso, kursi bakso itu saya hitung satu ada kayaknya 7 begitu. Jadi Iya. kayak di Makassar Pak, tapi di sini lebih kasihan sebenarnya. Iya. Dulu di Parah. sekarang udah nggak ada, tapi dulu di bawahnya Tol Wiyoto Wiono tuh jalan DI Panjaitan gitu-gitu itu kadang-kadang kalau misalnya kita lewat tuh ada motor Iya. sama mbak-mbaknya di atas motor. Ya, itu di Banyak tuh biasanya pada berderet gitu. Bedaknya putih-putih bener. Iya, bedaknya. Kayak anak kompleks sore-sore tau nggak? Yang mau main sore-sore nih, Tur. Karena di kegelapan dia bersih. Iya, betul sekali. Di kegelapan dia bersinar dan mengkhawatirkan sinarnya ya. Ternyata terang banget ini. Terang Semi-semi banget. radiasi. Gila. Aduh. Glow in the dark bedak. Iya, makanya. Lu apa? Lu pertama kali yang terpapar sama kayak gitu-gituan apa? Justru waktu main yang 2016 itu, yang waktu habis Suci, kan sempat ngekos tuh di Jakarta Barat dulu. Main-main, terus ketemu jalan, lupa deh, jembatan gitu. Habis itu ketemu sama Apip Jakbar ngobrol. Pip, di situ kayaknya ada ibu-ibu tapi dia kayak lonte gitu kayak apa gitu. Ah. Oh iya benar itu supir tuh gitu yang kayak gitu. Kayaknya mas supir ya gitu tuh. Mainnya di bawah kolong tuh Rin gitu yang kayak gitu Rin. Oh, ya itu sih yang Nah, saya iya pikirkan banget. juga. Itu serius kirain apa ibu-ibu nongkrong aja cuman mungkin pakai baju seksi. Iya. Enggak, udah jelas itu yang kayak gitu tuh gitu. Apip waktu itu. Oh, berarti cerita. target pasarnya itu memang yang dari terminal begitu ya? Bisa supir jadi, atau bisa apa? jadi. Gue lupa nama jalannya tapi yang gue ingat adalah jalannya jembatan daki gitu daerah Jakarta Barat. Nah, ketika ada itu kan waktu lo pertama kali ngeliat kan, Iya, oh kayak pertama kali begini ngeliat. ternyata. Tapi kan lama-lama punya duit. Ah. Dengar cerita Arahnya. teman-teman. Ikut Hmm. dong. Nah, Gini ya, ini kan video YouTube nih. Iya. Jangan berharap mereka seterbuka ketika di acara mereka ini kan kita nggak pengen ada apa-apa saya. Bagus, bener. Ini masih Iya. talent-talent saya juga. Saya harus jagain. Walaupun saya memang rada akrab dengan ormas-ormas, tapi bukan berarti saya bisa membela mereka sebebas saya. Pokoknya kalau lo mau cerita lebih detailnya,
komedi rantau ya. Benar. Komedi Rantau. Comikakomedi.club tanggal berapa? Tanggal 30 30 September. Tiket juga di comikakomedi.club. Nah, tapi kan apalagi lu nih, ini tipe yang rame-rame kosannya, lu juga begaulnya juga pasti anak-anak Iya, iya. pasti dengar-dengar dong. Dengar. Ini aman nih pertanyaan gua, tapi jawab Iya. jujur. Oke. Apa cerita dari anak-anak stand up yang terus terang pas lu denger bikin lu penasaran? Kalau ada duitnya lumayan juga nih gua nyoba nih. Apa kira-kira? Apa ya? Misalnya lu dengar kisah perpijitan. Perpijitan Oh, kemarin Atau saya dengar. petualangan kawan-kawan di Kelapa Gading. Enggak, justru saya itu di Jakarta ini baru paham pijit itu ternyata punya dua makna. Iya benar. Iya. Benar. Gitu. Emang di Padang nggak ada kayak gitu-gitu? Di Makassar kita pijit Pijit ya. itu emang pijit. Habis main bola ya. Pijit main bola, pijit Keselnya olahraga, gitu. pijit Iya. badan capek-capek. Iya. Nah, di sini kayaknya anak muda doyan pijit semua ini. Iya. Kenapa doyan pijit? Pijit. Oh, semangat gitu. Kenapa pijit dia semangat? Iya. Padahal kan orang pada dasarnya pengen pijit tuh kayak aduh, capek-capek nih pengen pijit gitu. Pijit di daerah ini. Apa pijit daerah sana gitu? Bocor lah. Ntar Tes. kita digituin. Oh, belum siap. Masa belum siap? Enggak. Saya waktu itu nggak berani saya Bos. Nggak berani. Itu. Waktu itu. Padang di hati Sekarang itu mana? selalu ingat suasananya. Tidak mungkin untuk tidak. Saya jaga diri di Jakarta ini, ya Allah. Tapi itu pijit atau karaoke atau yang lain karena emang Jakarta gila juga sih kayak begitu aja sih agak Kalau nggak masuk kalau akal. saya dengarnya langsung kemarin waktu syuting Ayah Nakal. Soal karaoke itu. Nah, saya baru tahu di situ kalau Masa? iya dong, maksudnya saya baru tahu pada saat dijelasin lagi. Kalau pijit saya sudah dengar. Nah, Kalau karaoke saya tipis-tipis dengar, tapi penjelasannya itu kalau karaoke ada LC-nya. Nah, saya maksudnya gambaran saya itu yang di film The Raid itu Mas Panji. Yang dia karaoke di karaoke sama si ini, dia ada cewek gitu. Nah, itu LC katanya. iya. Itu saya baru dengar kalau servisnya adalah menjadi pacar kita, seolah-olah pacar kita. Jadi akrab maksudnya, sampai katanya ke WC juga ditemanin begitu. Jadi betul-betul serve. Ya begitu WC lah, nonton ditemanin aja. apa? Maksudnya kalau kita mau kencing ditemenin gitu katanya penjelasan. Nonton aja ya Nakal, beli nanti di Comika. Emang ya. Emang tuh salah satu faktor dari rantau merantau ya. Itu adalah culture shock sih sebenarnya. Benar. Dalam berbagai macam aspek pergaulan, Parah. terus dunia malam. Bahkan untuk gue ya orang Jakarta ke Bandung waktu itu tahun 97 96 gue kayaknya pindah ke Bandung sampai 2005. Itu juga maksud gue sebagai orang Jakarta ke Bandung juga culture shock gitu, lebih kepada masyarakat Bandung ngelihat orang Jakarta, terus kayak pergaulan gitu. Kayak gue juga waktu pertama kali ke Bandung tuh gue juga gitu, gue makan pecel lele di Ciamplas tahun 97 ya. Terus dari warung pecel lele kan gue bisa ngelihat, kan cuman tenda kan, jadi kita bisa ngeliat jalan. Gue bilang jalanan macet kenapa ya? Pas gue ngeliat keluar itu semua mobil tuh macet panjang banget di Ciamplas, cuman karena ada 3 namanya apa sih, kayak kalau jablay tapi remaja. Dulu ada istilahnya tuh. Ada istilahnya lagi. Iya ada jablay tapi ABG, ada istilahnya dulu. Jablay muda. Jablay. Oh ya. Ada gue lupa namanya. Tahun 97-an tuh istilahnya populer banget, pokoknya kayak jablay tapi ABG gitu, ada istilahnya. Itu cuman berdiri di pinggir jalan terus pada genit-genit dan segala macamnya, nggak ada yang ngangkut, cuman gitu-gitu doang gitu. Maksud gue, wah ini aneh sekali. Tapi ternyata setelah saya teliti lebih lanjut, di berbagai macam Bandung ada kayak gitu-gitu. Kata gue, wow, luar biasa sekali. Oh, Terus, jadi antri begitu. Tapi Iya. dia jual genitnya doang gitu Mas Panji, enggak? ya kebanyakan orang Bandung itu cuma suka ngegodainnya. Oh. Yang bener-bener ngangkut jarang. Ya. Dan gue juga nggak ngerti kenapa itu terbuka sekali, soalnya maksudnya terlalu aneh untuk untuk diangkut gitu. Kayak ini antri drive-thru KFC, Bro. Iya, tapi cewek gitu, cuman cewek cuma ketawa-ketawa gitu-gitu dan aneh Udah banget jangan lah. ngobrol, udah 10 menit nih ganti. Dan itu gila macetnya. Tapi culture shock adalah sesuatu yang dirasakan oleh siapapun, termasuk komedian ketika merantau ke Jakarta, seperti Rin dari Padang, Arif Brata dari Goa, Makassar. Komunitasnya stand up di Makassar, walaupun dia orang Goa. Nah, di acara komedi rantau, Ya. itu kurang lebihnya pembahasannya apa? Kayak yang tadi gue ceritain atau ada? Ya, sebagian besarnya juga itu. Tapi lebih ke penjelasan bagaimana kita
perantauan begitu Iya, Mas kita Panji. ngerasain culture shock di Iya, sini gitu. kayak hal-hal kecil. Misalkan kalau di Jakarta itu kita salah jalan saja, itu harus mutarnya jauh sekali. Itu Iya. sampai itu di Makassar tidak ada yang begitu. Ini Nah. sampai saya kesal, misalkan ini ternyata naik flyover. Oh, iya. Ternyata saya lewat sini nih, harus muter dulu jauh sampai dapat jalanan yang bisa muter lagi, itu yang Iya, iya. bikin malas sebenarnya. Jadi Iya, iya. ini untuk tontonan orang-orang yang mungkin mau merantau, entah itu dia mau kerja di sini atau Iya. stand up. Jadi bolehlah langsung. Kita kasih teaser-teasernya dulu Iya. di komedi rantau itu Iya. gimana bentukannya di sini. Kadang yang anak daerah bilang, wah kalau di Jakarta udah pasti bakal kaya ini. Iya. Hidup susah dulu saudara-saudara. Makanya. Oh, hidup susah. Ada juga yang pemikirannya Jakarta keras. Tidak juga sobat. Keras banget. Sama kultur shock yang ini nih. Apa di Jakarta itu cewek pakaian terbuka, kelihatan pusar, Iya. rokok itu udah Biasa satu hal yang kan? biasa. Iya, santai Kita aja, karena Bang. di daerah nggak pernah melihat hal seperti itu, sampai di Jakarta Oh, menarik. ngeliatin orangnya marah gitu. Iya. Kenapa kamu lihat Kenapa? dari-" Ya di daerah saya nggak ada yang kayak Mbak, jadi Iya, dan Mbak itu langka ya di Ada daerah langka saya nih. gitu. Di Boleh daerah, foto nggak? di beberapa di daerah lu mungkin perempuan-perempuan kayak gitu kalau macan tutul terus nyampe ke sini Oh. dipersepsikan sesuatu, tapi Udah kalau di aneh. Jakarta itu sangat biasa. Bandung Sangat juga biasa. mungkin Iya, iya, iya. rada biasa gitu. Jadi mungkin ada kayak gitu-gitunya. Ada Tapi kan gitu-gitunya. maksud gue kenapa harus ditiketin? Memang ada yang nggak aman dari obrolan atau lu pengen ngobrol sebebas lu mau tanpa harus mikirin. Emang kadang-kadang kayak tadi aja kita berkali-kali karena tahu kita mau di YouTube kan agak ngerem-ngerem dikit. Iya, iya, iya. Dikit. Kenapa harus ditiketin gitu? Pertama kita sangat yakin kita akan lepas ya Rip ya. Iya. Kita akan Atau kelepasan ya? Kelepasan itu. lepas atau kelepasan. Ada beda sih. tipis ya? Iya, jadi juga untuk memfilter kawan-kawan yang pengen mau, Iya. sama kawan-kawan yang cuma nonton aja nih tapi Iya. ntar takutnya nggak sepaham dengan kita Betul. gitu, takut kita. Sama ini lebih ke lucu pasti, ya kan? Iya. Tapi ini lebih ke ilmunya. Iya. Oh, ilmunya. Kita memberikan edukasi. Edukasi, Ya. edukasi. Ini ya. ada ilmu. Ada Iya. ilmu dong. Edukasi yang mungkin nggak teman-teman temukan di YouTube Iya, mungkin. harus Jadi kalau kalian beli, oh di Jakarta begini. Oh, ya udah deh saya akan merantau dengan baik dan benar. iya gitu. Atau saya merantau karena telah diceritakan sama Arif dan Rin. Waduh. Nanti gue curiga abis nonton acara kalian, mereka pada pengen ke Jakarta untuk alasan-alasan yang salah. Jangan. Tapi mereka anak-anak baik-baik. Percayalah bahwa mereka juga tidak akan, setidaknya tidak diniatkan untuk merusak hidup Anda. Amin. Tidak sih. Belum kepikiran sih itu. Belum. Kita berikan gambaran aja sih. Iya. Tapi menurut gue ya, kalau misalnya ini, misalnya penerimanya bagus gitu ya, oke, banyak yang suka. Kalau lo lanjutin di Jakarta sendiri, komika rantau tuh, komika perantauan yang sudah bisa diajak ngobrol di komedi rantau, banyak banget. Banyak banget, iya. Banyak banget. Karena memang awalnya kita rencananya langsung Mulutnya ada sampah semua lagi. Langsung ngajak seseorang yang Seseorang. di daerah lain juga untuk Iya. masuk ke kita ngobrol bahas. Lebih tepatnya kita bakal interview dia ya. Interview dia. soal kejakartaannya dengan sudut pandang kita yang kayak Makanya, jadi mungkin ya di awal jangan terlalu ini biasa aja nih, tenang. Kalau ini lanjut lagi banyak sekali bintang tamu Aduh, banyak. yang lebih mulutnya sampah dari kita. Iya. kita pengalamannya aduh segini. Iya, kita Iya, baru bener sedih. juga ya. Iya. Habis ngobrol sama dengerin kalian, orang jadi ada bayangan, Ah, terus orang jadi pasti, gue yakin nih abis acara ini jalan, mungkin di kolom komentarnya pas acara ini lagi live, ini kan live streaming ya acaranya nanti, itu pasti ada yang pada pengen tahu cerita rantaunya siapa gitu. Iya, bisa. Bang, cerita rantaunya si ini dong gitu, karena mungkin orangnya kayak gitu, terus penasaran cerita rantaunya seperti apa. Betul. So, gue pikir-pikir acara komedi rantau itu peluangnya gede juga ya, maksud gue banyak Amin. orang yang Continue-nya. banyak orang yang merantau dimanapun itu, bisa cuma di Jakarta, bisa juga kan ada orang merantau di Malang kayak Abdur Iya. merantau di Malang, Iya. atau Ari Kriting merantau di Malang, atau ngamar ke Jogja. iya, atau pengen merantau ke Jakarta. Jadi harusnya sih cukup menarik ya. Jadi sekali lagi tiketnya dibeli di comicacomedy.club. Harganya Rp50.000 untuk early bird. Lu hafal nggak harganya? 50.000 tanggalnya dan maksud gue. Tanggal 30 oh ininya saya tidak tahu. Tanggal 30 kalau nggak salah, tanggal berapa juga tahu awal early bird-nya. Kalau gitu saya munculin. Nah, itu bagus, dia. bagus. Jadi lu cek aja di posternya harganya, pastiin lu beli secepatnya karena itu harga early bird tuh Rp50.000. Harga normalnya Rp100.000, tapi ada benefitnya, lu dapat kupon Rp25.000 untuk nonton setelahnya acara selanjutnya. Karena Benar. kan di comicacomedy.club
ada terus. Siap. Ada yang nggak sempat gue tanya, yang informasi penting yang mesti keluar? Sudah cukup sih tanggalnya, Tanggal kan? udah, Iya. ya udah. Oke, Pokoknya kalau siapin gitu. aja nanti teman-teman sampai ketemu di tanggal 30 September. Betul. Acaranya jam berapa gue lupa? 9 apa 10? Apa jam 8? 8. Jam 8 waktu Iya. Indonesia Barat. Penting itu karena bisa aja kan ada yang dari Jayapura mau merantau Iya. Nah, masih aman. ke Jayapura pinggir. Cuman kisah. Terima kasih sekali lagi Arif Barata, Rin Hermana. Siap, terima kasih, Mas Panji. Sukses acaranya. Amin. Semoga bisa melanjutkan jadi episode berikutnya. Amin. Thank you. Dadah. Dadah.